Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Suparta, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Badung. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Tindakan aksi nyata. Yang pertama, meminta izin dengan kepala sekolah. Kedua, penerapan budaya positif di sekolah. 3. Diseminasi budaya positif. Meminta izin kepada kepala sekolah. Sebelum melaksanakan kegiatan pengimbasan atau diseminasi, kami berkomunikasi dan berkoordinasi kepada kepala sekolah terkait rencana tindakan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Sekaligus meminta izin untuk melaksanakan pengimbasan atau diseminasi bersama guru. Penerapan budaya positif di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, literasi sekolah. Kegiatan literasi merupakan salah satu program sekolah yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat pada jam pertama sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan ini biasanya murid berkumpul di lapangan upacara dengan membawa bahan bacaan dan membuat intisari dari bacaan tersebut dan disampaikan saat itu juga. Sampaikan juga amanatnya terakhir. Kira-kira dari membaca itu apa yang dapat ditarik kesimpulannya? Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, ini dilakukan oleh warga sekolah setiap bertemu dengan warga sekolah. Murid memberikan salam dan salim kepada guru yang mereka temui di sekolah. Yang ketiga, pengolahan sampah. Kegiatan pengolahan sampah ini bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali dan Bali Wastu Lestari dalam pengelolaan sampah baik sampah organik maupun anorganik. Kegiatan ini dilaksanakan serangkaian kegiatan P5 di sekolah dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Cairan ini kalian bisa menghemat banyak uang ya, merawat lingkungan, dan sekali lagi anak-anak, kalian bisa mengurangi pemanasan global ya. Penerapan keyakinan kelas sebagai berikut. Penerapan keyakinan kelas yang dilaksanakan hari Jumat 14 Juli 2023 pada kelas 73, di mana keyakinan kelas yang disepakati ada 5 keyakinan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ya, coba perhatikan semuanya anak. Untuk sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Itu namanya keyakinan kelas kita. Berarti nanti apa yang kalian harapkan nantinya di kelas ini untuk kedepannya, atau impian apa yang kalian harapkan nantinya. Misalnya aktif dalam pembelajaran, kemudian disiplin, ya contohnya ya, kemudian menaati aturan, adil tepat waktu, tidak saling mengejek. Nah, silakan nanti anak-anak berpikir sendiri ya, apa yang kalian inginkan di kelas ini untuk 1 tahun ke depan. Ya, untuk 1 tahun pelajaran. Karena ini nantinya sebagai keyakinan anak-anak. Jika anak-anak melakukan kesalahan, berarti kembali ke kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati. Ya, misalnya kalian melanggar, berarti pakaian tidak seragam. Misalnya hari ini kan putih biru, kalian menggunakan pramuka.
Benar atau salah? Terus di kesepakatan kita yaitu menaati tata tertib. Jadi kalian sudah salah. Ya, maka dari itu silakan apa yang kalian inginkan nantinya untuk kelas ini sampaikan. Ya. Nah, di sini Bapak sudah buatkan tabel yang boleh dilakukan. Berarti apa saja yang boleh dilakukan di kelas ini. Kemudian yang tidak boleh dilakukan. Apa saja yang tidak boleh dilakukan. Silahkan nanti anak-anak membuatnya. Ini ada dua warna. Ada warna hijau sama oranye ya. Yang warna hijau nanti anak-anak tuliskan yang boleh dilakukan. Kemudian yang warna oranye yang tidak boleh dilakukan. Nah, silakan tulis dengan huruf kapital. Kalau sudah, silakan anak-anak tempel sesuai dengan tabelnya. Ya. Berarti yang hijau yang boleh dilakukan, yang oranye yang tidak boleh dilakukan. Ya, setelah itu nanti Bapak akan menunjuk atau siapa yang suka rela untuk membacakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Baru nanti terakhir kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya, jika anak-anak melanggarnya kembali ke kesepakatan kelas. Ya, bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Silakan dikerjakan. Jika sudah, boleh langsung ditempelkan. Jangan dibalik biar pertanyaan nanti bisa dibaca. Tiket datang lebih awal, boleh bertanya, boleh menyapa guru dengan sopan atau ramah, boleh membersihkan kelas, boleh menyapa dengan guru-guru dan teman-teman, boleh makan di kelas pada saat istirahat, Jika keinginannya ya, silakan lanjutkan. boleh menanyakan guru jika ada yang tidak mengerti. Terima kasih Novita ya. Nah, selanjutnya yang tidak boleh dilakukan. Siapa mau membacakan? Ya, Radit. Yang kelas ya, Radit ya. Keras lagi ya. Tidak boleh melakukan kekerasan. Tidak boleh mengejek teman atau Mengejek teman atau membuli ya. atau mengejek nama orang tua. Nah, sekarang kita bersama di kelas ini menyepakati ya melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita bersama dari apa yang sudah kita dengarkan bersama ya, pendapat teman-teman kita yang ada di kelas ini. Ya, ada 36 pendapat yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan 36 pendapat. Nah, kita sekarang menyimpulkan ya anak-anak ya. Kita menyepakati bersama keyakinan kelas di kelas 73. Ya, berarti ini kelas 73. Yang pertama, kalau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi menggunakan kalimat positif, ya, dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, semangat,
saling menghormati, saling menghargai, sopan santun, ya. Apalagi peduli, ya, bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bersama-sama. Poin yang satu, apa yang perlu kita sepakati dalam keyakinan kelas ini? Yaitu bersikap disiplin. Ya. Kalau kita tadi bilang bersikap disiplin. Di mana anak-anak? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Karena tadi anak-anak melihat ada yang tidak mematuhi peraturan, kan gitu ya. Itu salah satu contoh disiplin. Ya, berarti kita sepakati bersama ya. Ada 5. Bersikap disiplin di lingkungan sekolah, bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang ketiga, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, saling menghormati antar warga sekolah. Yang kelima, peduli sesama teman, guru, atau warga sekolah. Pengimbasan budaya positif bersama guru yang dilakukan secara daring sebagai berikut. Pengimbasan budaya positif di sekolah. Kegiatan pengimbasan dilaksanakan secara daring, yaitu melalui Google Meet, yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 Juli 2023 dari pukul 15.15 WITA sampai dengan selesai, dengan peserta sebanyak 22 orang. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore Bapak. Sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah pada kesempatan kali ini sudah hadir dalam kegiatan tugas dari saya yaitu CGP, di mana untuk hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif, yaitu khususnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imadi Sparte. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Badung. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa ditindaklanjuti di sekolah nantinya. Nah, untuk itu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita langsung saja ke acara intinya ya, tentang diseminasi budaya positif, khususnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sebelum ke acara utama, di sini saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu ya, agar kita terlepas dari kantuk nantinya, ya biar kita bisa fokus dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Nah, izinkan saya share screen dulu. Ini saya hentikan dulu. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah terlihat pada layar? Sudah. Ya, ini ice breakingnya main yuk. Bukan main yang aneh-aneh ya. Tapi di sini kita akan melihat pada slide-nya, yaitu, nah
kita tebak gambar. Nah, kira-kira gambar ini menyatakan apa, Bapak Ibu? Silahkan, siapa yang bisa? Silahkan yang bisa, silahkan raise hand. Ya, Bu Sudi. Silahkan Bu Sudi. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Ya, coba dulu Pak Wayan Kerianta. Sama. Saya sama. Dia menjiplak otak saya itu. Ikut aja. Oh, ya. Nah, coba kita cek ya. Nanti Bu Mang Rusmini di antrian berikutnya ya. Nah, kita cek ya. Ya, betul ya. Itu merupakan kepala keluarga. Ya, berikan plus untuk Bu Sudi dan Pak Wayan Keri. Ya, kita lanjut sekarang ya. Tebak yang kedua. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Bu Sudi, ya silakan masih Bu Sudi ya. Kota Lampung. Kota Lampung. Yang lain Bapak Ibu? Kota Lampung. Yang lain Bapak Ibu? Gimana? Tidak ada? Kita bahas ya. Nah, pada gambar, lihat tanda ini. Ini kan koma, berarti M-nya diganti dengan T, berarti kota. Terus gambar ini menyatakan lampu, tambah eng, berarti kota Lampung. Ya, berarti jawaban Bu Sudi benar ya, berikan plus untuk Bu Sudi. Lagi satu ya, Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut ke acara utama. Nah, ini. Ya, silahkan. Itu ada gambar apa? Dan disertai apa? Ya, Bapak Wayan Kerianta. Jalan Tobat. Jalan Tobat. Wih, keren. Coba Bapak Ibu yang lain gimana? Sama. Jalan Tobat. Jalan Tobat. Ya. Ya. Coba kita tafsirkan ya. Di sini ada gambar jalan. Kemudian ada huruf T dan ini ada obat. Berarti jawabannya jalan Tobat. Ya. Terima kasih ya Pak Keri ya. Berikan plus untuk Pak Keri, sudah benar ya. Dan untuk yang lain. Pak Keri. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke acara utama ya. Nah, ini saya hentikan presentasinya dulu. Dan saya kembalikan ke layar utamanya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah. Berarti kita lanjut ya. Nah, mana pada diseminasi budaya positif ini merupakan materi yang ada pada modul 1.4 pada pendidikan penggerak, di mana materi yang akan disampaikan yang pertama tentang apa itu budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak, di sini saya menyampaikan budaya positif atau budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, inilah pengertian dari budaya positif. Berarti kita akan melihat nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada terjadi perubahan paradigma. Nah, di mana perubahan paradigma untuk membangun budaya positif di sekolah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman
Apakah di sekolah sudah terbentuk lingkungan positif, aman dan nyaman Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terciptanya lingkungan positif, aman dan nyaman, dan nantinya murid-murid mau akan berpikir, berpindah, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi murid itu akan dia berpikir nantinya, ataupun bertindak, ini maksudnya perilakunya, tingkah lakunya, kemudian mencipta dengan merdeka, berarti menciptakan diri sendirinya, dari mandirinya dia dan tanggung jawabnya mereka. Seperti itu. Kemudian, di mana disiplin ini itu dikaitkan dengan kontrol guru. Ya, dalam ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, itulah perubahan paradigma untuk budaya positif itu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini saya punya pernyataan ya. Bisa Bapak Ibu lihat pada slide, di mana pernyataannya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda mengepal salah satu tangan. Dan bayangkan Anda bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi kita membayangkan ya, berarti kita itu sebagai A itu mengepalkan tangan yang berisi sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada teman Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan cara menggoda, menggelitik, dan bahkan menawari uang Anda agar kepalan Anda dibuka. Nah, sekarang dari pernyataan ini, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Silahkan, siapa yang bisa? Ya, kira-kira gimana ya kalau kepalan tangan Anda yang A itu dibuka? Terus kenapa? Silahkan Bapak Ibu. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira gimana? Di sini tidak ada benar atau salah ya Bapak Ibu ya. Di sini kita sama-sama belajar, di mana nantinya ini merupakan kesadaran diri sendiri kita. Oh, seperti apa nantinya? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Membuka. Ya, silahkan Bu Dewi membuka. Membuka, iya. Membuka. Karena apa Bu? Karena geli digelitik-gelitik. Karena geli digelitik-gelitik sehingga akhirnya dibuka kepalannya. Iya. Iya, terima kasih Bu Dewi. Nah, itu pendapat dari Bu Dewi ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ini nanti ada dua pertanyaan ya. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda atau membuka? Nah, pilih yang mana aja boleh dari pertanyaan 1 dan 2. Kalau saya tetap menutup. Kalau Pak Wayan Kerry tetap menutup. Iya. Mengapa Pak Kerry? Karena saya tidak ingin barang berharga saya diambil sama orang lain meskipun dia teman. Iya, berarti bertanggung jawab ya. Ya. Berarti milik sendiri harus dikuasai diri sendiri. Ya, kalau istri juga kuasai sendiri ya. Ya, itu pendapat dari Pak Wayan Kerry. Ya, silahkan. Kita tampung dulu ya, gimana pendapat dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain, silahkan Bapak Ibu. Nah, kalau memang tidak ada, tadi sudah ada perbandingan ya. Tadi Bu Dewi bilang membuka, karena digoda ya, digelitik sehingga dibukalah kepalan tangannya. Nah, kemudian Pak Wayan Kerry menyatakan menutup, karena sesuatu yang berharga itu tidak boleh dilepas ke genggaman tangan Pak Wayan Kerry. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah yang A atau yang B yang sebagai pengontrolnya?
Silakan Bapak A. Ibu. A kita Bapak. A. Yang A. Yang A. Ya. Yang A. Berarti kalau kita kaitkan nantinya gitu ya. Kalau Bapak Ibu menyepakati bahwa yang sebagai kontrolnya yaitu A ya, yaitu A. Nah, kalau kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, seperti ini ya. Nah, di mana tujuan pendidikan menurut Kak Hadi itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, nah kita di sini ya, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilaku dan tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak. Berarti kalau kita simpulkan bagaimana dia Bapak Ibu? Apakah kita bisa, seorang guru bisa mengontrol seorang siswa? No, tidak. Kalau kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu Dewi? Ntar dulu anak-anak udah mulai. Bisa, tetapi dengan tetap memperhatikan bagaimana kodratnya anak yang mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita punya sebenarnya kendali kontrol, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi kita melihat mengontrol siswa itu dengan cara yang tentunya berbeda-beda karena mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Iya, terima kasih Bu Dewi. Berarti intinya mengontrol itu menuntun ya, berarti ya Bu Dewi ya, menuntun sesuai dengan kodratnya. Karena setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nah, di sini kita dapat bisa menyimpulkan di sini ya. Jadi, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, berarti yang mengontrol itu sudah benar yang dikatakan oleh Bapak Ibu semuanya ya, yaitu kita sendiri. Kalau kita ingin membuka, kita akan membuka kepalan tangan tersebut. Kalau ingin menutup, berarti kita menutup kepalan tangan kita sendiri, tergantung dari kebutuhan dasar saat itu. Nah, itu dia jadinya dari kesimpulan dari pernyataan tadi ya. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Benar kira-kira Bapak Ibu? Apakah sebuah ilusi saja kita mengontrol sebuah murid? Kalau dari pernyataan tadi iya, karena kitalah atau siswalah yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol, tetapi secara secara ilusi. Artinya kita punya kekuatan mengontrol juga, walaupun mungkin hanya tidak sepenuhnya begitu. Iya, terima kasih Bu Dewi. Berarti kalau kita lihat ilusi guru mengontrol murid itu merupakan ilusi, ya, bahwa kita bisa mengontrol murid, karena murid itu memiliki kodratnya masing-masing dan kita sebagai guru yaitu hanya menuntun sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, berarti itu merupakan ilusi ya Bapak Ibu ya, bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, itu merupakan ilusi. Sekarang tergantung dari kepribadian seseorang tersebut atau siswa tersebut. Apakah dia ingin membuka atau menutup. Dan kita seorang pendidik yaitu kembali ke tujuan pendidikan, yaitu menuntun sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, yaitu ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat
selama ini kalau kita memberikan penguatan positif, itu merupakan sebuah ilusi bagi siswa. Ya, karena sejatinya tergantung dari kebutuhan dari siswa tersebut atau karakteristik dari siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang kita garis bawahi ya. Berarti kita sebagai orang dewasa atau pendidik itu sebuah ilusi untuk memiliki hak untuk memaksa. Misalnya di sekolah ini ya Bapak Ibu ya, anak-anak silahkan anak-anak istirahat pada jam istirahat. Kemudian ketika dia bel berbunyi, yaitu masuk kelas, silahkan anak-anak masuk kelas. Nah, kita tidak bisa memaksa. Mungkin dia ada halangan, misalnya mau ke toilet, mau buang air kecil, buang air besar, kita bisa mengizinkan. Berarti kita tidak boleh memaksa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Bisa. Paham. Dan ini juga sedikit mungkin introspeksi untuk saya Pak dari ilmu yang diberikan Pak Diparte, bahwa dengan teori ilusi kontrol ini saya itu dalam mengajar mungkin banyak melanggar ya, banyak melanggar harusnya hakikat seorang guru yang menjadi penuntun ya dari keunikan siswa ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu ini bisa merefresh kembali, mengubah paradigma saya dalam mengajar siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Berarti intinya di sini dalam perubahan paradigma teori kontrol, yaitu kita mengubah mindset kita bahwa kita sebagai pendidik, yaitu tugasnya yaitu menuntun ya kodrat anak sesuai dengan alam dan zamannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya lanjutkan. Nah, seperti ini ya paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Nah, di dalam tabel ini itu bisa kita lihat ya, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, pada stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita sama. Kalau dulu kan kita mindsetnya kebutuhan kita sama. Tugas anak-anak silahkan kumpul buat artikel, sama harus. Nah, tapi setelah terjadi paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana untuk teori kontrolnya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda, tergantung dari karakteristik dari siswa tersebut. Makanya kita sebagai pendidik nantinya tidak mesti harus mengharuskan ya, anak-anak harus buat makalah, anak-anak harus buat video. Tapi di sini kita memberikan kebebasan kepada siswa tergantung dari gaya belajarnya siswa atau kebutuhan siswa. Misalnya, Pak, saya mau buat video dalam tugas ini, silahkan. Pak, saya mau buat makalah dalam tugas ini, silahkan. Itu sebagai bentuk apresiasi kita terhadap siswa. Tapi ada tetapinya di sini ya. Ini esensialnya tugas itu sama nantinya. Ya, dalam artian tugasnya sama itu kontennya yang sama, materinya sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada sifat pemahaman ya, bahwa pandangan kita itu berbeda-beda. Antara saya, antara Bu Dewi, antara Pak Wayan Keri, Sudi, Ina, dan Bapak Ibu guru yang lainnya memiliki pandangan atau cara pandang yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menyamakan cara pandang kita, tergantung perspektif dari orang tersebut. Kemudian stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat
dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, nanti misalnya anak-anak melanggar, misalnya dia telat bangun atau telat ke sekolah, berarti itu merupakan suatu kesalahan ya. Tapi kalau lihat di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita harus telusuri kenapa dia terlambat, mungkin ada alasannya. Nah, itu yang kita harus tanamkan atau kita tindak lanjuti di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon ya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kayak bertanggung jawab ya, teguh pendirian yang disampaikan oleh Pak Wayan Keri tadi ya. Dia tetap berpegang teguh bahwa hal yang berharga dalam diri saya tidak boleh dibuka ataupun diberikan pada orang lain. Seperti itu dia. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Kita di sini tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi siswa. Yang kita bisa yaitu menuntun sesuai dengan kodratnya. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti di sini kita kolaborasi, diskusi jika ada siswa bermasalah, bukan langsung kita memberikan suatu tindakan, kamu salah, kamu harus berikan hukuman. Bukan seperti itu. Yaitu kita berdiskusi dengan siswa, apa masalahnya, mengapa seperti itu, terus kembali ke keyakinan kelasnya, apa saja yang dilanggar. Nah, biar dia bisa mengintrospeksi diri dan secara mandiri untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu dia di dalam teori kontrol ini. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Berarti kalau di stimulus respon ada menang, ada kalah. Kalau di teori kontrol, yaitu model berpikir kita menang-menang sesuai dengan kita sendiri ya, kesadaran kita sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk perubahan atau paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, siapa tahu nanti ini bisa berguna nantinya dan diaplikasikan di sekolah, yaitu penerapan dalam menghadapi siswa yang bermasalah nantinya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Ya, siap, bisa Bapak. Bisa. Boleh Bapak sedikit untuk nomor 4 tentang teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, artinya bahwa ini kita memang harus positive thinking terhadap perilaku anak-anak ya, walaupun itu mungkin di stimulus respon adalah sebuah kesalahan gitu. Iya, seperti Bu Dewi. Berarti semua perilaku yang dilakukan oleh orang lain itu tentunya memiliki tujuan. Ya, kemungkinan dia ingin dihargai nantinya, ingin rasa disayang. Kalau di sekolah dia caper gitu ya, cari perhatian. Nah, seperti itu dia. Karena dia memiliki tujuan masing-masing dia dalam hal melakukan sesuatu itu. Nah, seperti itu dia Bu Dewi. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih kembali Bu Dewi. Nah, di sini saya bisa lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah sekarang apa itu makna disiplin? Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam bentuk mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Berarti tanpa ada paksaan ya. Berarti disiplin ini kita bentuk dari kesadaran diri sendiri jadinya. Karena diri kita sebagai pengontrol, diri kita sebagai penguasa diri kita sendiri untuk melakukan sebuah tindakan nantinya. Nah, tindakan ini tentunya mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai
dicapai setiap anak Indonesia adalah profil belajar Pancasila. Nah, di sini kita di sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Ada 6 dimensi yang kita terapkan di pembelajaran, di mana yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, inilah yang kita sebagai acuan untuk nilai-nilai kebajikan pada makna dari disiplin tersebut ya. Makanya di sekolah kita harus mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan disiplin positif di sekolah nantinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Nah, disiplin positif di mana yang pertama yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Berarti kalau kita ingin menerapkan disiplin, ya, tentunya akan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri, intinya kesadaran diri ya, yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, disiplin positif ini lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi tergantung dari diri sendiri, jadi tergantung dari siswanya, di mana dia dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan akibat paksaan ataupun pengaruh dari luar. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu, kalau kita berasal dari diri sendiri ya, biasanya kita lebih akan sadar, termotivasi internal ya. Kalau kita menyadari tentang kesalahan kita, oh ternyata ini kita salah. Terus gimana cara memperbaikinya? Nah, itu tergantung kesadaran diri kita ya, tanpa pengaruh dari luar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada mungkin pertanyaan untuk disiplin positif? Gimana? Begini, mungkin bisa di ini ya, nomor 3. Membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan akibat paksaan ataupun pengaruh dari luar. Artinya, apakah kalau ini menurut pemahaman Budi, apakah Iya, Budi. Kita apabila memotivasi anak itu tidak akan berpengaruh apapun? Karena ini kan dikatakan dan bukan akibat paksaan ataupun pengaruh dari luar. Artinya apakah kalau kita memotivasi anak untuk berbuat baik misalnya atau berbuat disiplin gitu, apakah itu tidak akan mempengaruhi pola pikir atau mindset siswa begitu? Kalau mereka memang tidak ingin mempunyai kesadaran untuk berdisiplin, artinya dia tidak ada ngaruh apapun motivasi dari kita itu. Apakah demikian? Seperti ini Bu Dewi. Nah, biasanya kalau kita dimotivasi internal ini, biasanya kita harus melakukan suatu kebiasaan dan contoh dan keteladanan. Ya, biasanya kalau kita memberikan sebuah wacana saja, itu biasanya mental ya dari siswa. Tapi gimana kita seorang guru memberikan contoh atau keteladanan, sehingga dari contoh dan keteladanan ini bisalah nanti dicermati dan ditiru oleh siswa tersebut. Tergantung dari kesadaran dirinya, yaitu motivasi internalnya. Nah, seperti itu ya Bu Dewi ya. Bukan karena akibat paksaan, kamu harus seperti ini. Nah, bukan seperti itu. Tapi dari contoh dan keteladanan kita berikan kepada siswa. Seperti itu contohnya Bu Dewi ya. Dan ini nantinya poin 3 ini nanti ada di penerapan segitiga restitusi nantinya Bu Dewi. Ya, karena kita akan menelusuri ya dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah sampai keyakinan kelas. Timbullah dia nanti motivasi internal dia nanti. Seperti itu ya Bu Dewi ya. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan secara detail tentang
segitiga restitusi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Dewi. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada motivasi perilaku manusia. Nah, ini ya, kaitannya tadi yang nomor 3 ya. Di mana motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari atau ketidaknyamanan hukuman. Nah, biasanya kalau ada siswa menghindari atau ketidaknyamanan terhadap hukuman, berarti ada motivasi eksternal, kan internal dari siswa. Kemudian yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti itu merupakan motivasi eksternal, karena ada pengaruh dari orang lain ya. Berarti anak-anak silahkan maju ke depan. Yang bisa maju ke depan, Bapak berikan hadiah. Nah, itu merupakan motivasi eksternal ya Bapak Ibu ya. Nah, yang diharapkan nantinya yaitu motivasi internal atau disiplin positif. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, berarti di sini kesadaran diri, kembali lagi ya, kesadaran diri dalam diri siswa untuk ingin mengubah atau memperbaiki kesalahan. Nah, gimana caranya nanti trik-triknya agar terbentuknya seperti ini, yaitu nanti di penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Itu nanti ada, kita putarkan videonya, kita berdiskusi dengan siswa, terus menyelesaikan masalah, bersama-sama menyelesaikan masalah dengan siswa, sehingga dapatlah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia ada 3. Kemudian selanjutnya, nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang hukuman itu akan menyebabkan siswa itu identitasnya akan gagal. Identitas yang sukses yaitu melalui disiplin ya, ada 2 nantinya, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu biasanya hukuman ya. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu akan membebani siswa ya, kalau kita langsung memberikan hukuman, dia akan jangka panjangnya akan pengaruhnya akan ke jangka panjang nantinya. Kemudian kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Nah, kemudian selanjutnya itu Bapak Ibu bisa cermati dengan baik ya sampai yang di terakhir. Nah, kira-kira ada pertanyaan untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sebelum nanti saya berikan sebuah pernyataan, kira-kira itu merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi nantinya Bapak Ibu. Itu yang terakhir. Untuk sementara sepertinya sudah bisa kita memahami. Mudah-mudahan nanti ada contoh lebih konkret lagi, kami lebih bisa memahami lagi. Iya, terima kasih Bu Dewi. Berarti contoh yang konkret ya. Berarti kita langsung ke pernyataan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 pernyataan ya. Ini maaf ya, tidak berisi angka. Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu pernyataan pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan.
membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kira-kira dari 5 pernyataan itu, ya, yang mana termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Silahkan Bapak Ibu. Siapa mau menjawab? Silahkan raise hand atau langsung berbicara. Hukuman 1, Hukuman 1, 2, 2, dan 4. dan 4. Berarti sisanya konsekuensi ya, Bu Dewi? Yes. Iya. Untuk yang lain gimana Bapak Ibu? Setuju Pak dengan Bu Dewi. Pendapat dengan Bu Dewi, Pak. Sama 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Terima kasih ya. Nah, sekarang coba kita bersama-sama ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan suatu konsekuensi ya, yang harus dilakukan oleh siswa. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat aja sekolah. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Yang di kalimat pertama dia terlambat, dia menulis 100 kali. Dan yang di bawahnya itu udah ke hukuman fisik. Itu biasanya tidak nyaman dalam waktu jangka panjang dia biasanya. Iya, betul. Ya, kalau yang pertama itu dia tidak nyamannya pada waktu jangka pendek. Sehingga dari menulis itu dia akan sadar, oh saya tidak boleh terlambat lagi nantinya. Nah, seperti itu dia. Kalau yang kedua itu, saya diberikan hukuman lari. Weh, jahat gurunya. Seperti itu dia nantinya, Bapak Ibu. Ya. Ngomelnya panjang gitu ya. Ya, ngomelnya panjang dan mengingat yang tidak nyaman itu akan panjang sekali dia nantinya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis, itu merupakan konsekuensinya. Jadi karena dia mencoret, berarti dia yang membersihkan. Kemudian yang keempat sama pernyataannya dengan yang kedua ya, berarti lebih banyak ke hukuman fisik dia nantinya. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Ya, berarti ketika dia melakukan kesalahan, berarti dia harus bertanggung jawab. Itu intinya dari konsekuensi tersebut ya Bapak Ibu ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Bisa dipahami ya tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Paham. Bisa. Pak. Ya. Nanti untuk yang restitusi itu akan ada khusus nantinya Bapak Ibu ya. Itu akan lebih ke diskusi dengan siswa. Nah, ini biasanya lebih baik pada guru BK ya, nanti Bu Yuli ya menerapkan segitiga restitusi nantinya seperti ini. Ini akan lebih meningkatkan motivasi internal nantinya. Dan begitu juga Bapak Ibu wali kelas dan guru mapel juga bisa menerapkan nantinya di sekolah. Nah, selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kita kembali seperti tadi ya, setiap orang memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuannya tentunya memiliki kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena dia punya tujuan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau yang pertama, bertahan hidup. Berarti ini survival ya, dimana dia cara bertahan hidup, yaitu dengan cara makan, minum, ya kebutuhan pokoknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia memerlukan kasih sayang dan ingin diterima. Biasanya siswa-siswa yang cari perhatian dan ingin dimanja oleh guru. Nah, seperti inilah di sini dia, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Ya, maksudnya ini kebebasan dia dalam hal melakukan tindakan. Ya, tentunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kesenangan. Nah, ini mengacu pada kesenangan dari siswa tersebut, apa yang menjadi keinginannya. Seperti, Pak, saya mau belajar menggunakan video. Pak, saya mau belajar dari buku. Pak, saya mau belajar dari langsung belajar nyata. Nah, itu kesenangannya siswa. Tentunya akan memiliki perbedaan masing-masing ya.
Kemudian yang kelima itu penguasaan. Penguasaan ini maksudnya pengakuan dari orang lain atau penghargaan, ingin diakui. Nah, itu biasanya kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Saya pun sama, ya, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kalau ini saya langsung saja ke pernyataannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pernyataan. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Silahkan Bapak Ibu, siapa yang bisa mau mencoba ya menjawab. Di sini kita tidak ada benar atau salah ya. Kembali lagi tergantung cara pandang kita menilai dan menjawab nantinya. Ya, silahkan Bapak. Ya, Bu Yuliana. Ya, silahkan Bu Yuliana. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, selamat sore Ibu. Menurut saya akan mengomentari tentang Agus. Kemungkinan kita cari tahu latar belakang si Agus itu bagaimana di dalam keluarga. Kemungkinan satu, dari segi ekonomi, kemungkinan tidak dikasih bekal. Yang kedua, kemungkinan kurang perhatian dari orang tua dengan kesibukan pekerjaan. Mungkin ada ditambahkan dengan teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli atas pendapatnya. Ya, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita memiliki cara pandang yang berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu 5 kebutuhan dasar tadi. Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, kemudian penguasaan. Ya, tergantung kita memandangnya dari apa ya, seperti itu ya. Kira-kira ada Bapak Ibu yang lain? Tidak ya? Kalau tidak, di sini ya, silahkan. Boleh. Melihat teori ilusi kontrol tadi, bahwa bila anak melakukan kesalahan, itu kita bisa melihat dari ilusi kontrol, teori kontrolnya, bahwa memiliki tujuan tertentu. Saya juga sangat setuju dengan pernyataan Bu Yuli bahwa kita harus menelusuri. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge si Agus itu bandelnya gitu ya. Tidak, tetapi kita telusuri seperti Bu Yuli kan memang ahlinya ya, beliau BK, jadi makanan sehari-hari kalau ngadepin Agus kayak gini ya. Kita telusuri apa penyebabnya, apakah karena memang tidak mampu kan begitu ya, ataukah karena memang caper, atau karena memang tidak bawa bekal dan sebagainya. Tidak bawa bekal pun itu ada dua ini juga. Kalau memang tidak mampu itu bisa juga, atau mungkin tidak biasa membawa bekal. Tetapi kalau yang namanya sudah malak ini memang kita harus lebih juga ini lagi gitu ya, lebih apa istilahnya apa Bu Yuli, ya sedikit bukan negatif thinking ya, tetapi kita memang harus lebih jeli lagi untuk mendalami itu. Mungkin itu sih kalau dari Bude. Ya, terima kasih Bude. Berarti intinya setiap orang itu memiliki tujuan ya. Intinya kenapa dia melakukan itu pasti ada tujuannya. Seperti itu ya Bude ya. Nah, di sini kalau kita lihat bersama, nah ini Bapak Ibu ya. Saya buatkan jawabannya ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Yuli dan Bu Dewi ya, kita harus mencari tahu alasannya bagaimana. Terus karena kebutuhan dasar mana yang mereka kurang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, berarti kebutuhan apa yang kurang? Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena bertahan hidup kan kita harus perlu makan.
makan dan minum. Kalau itu alasan dari Agus, ya, berarti kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, kayak caper ya, cari perhatian. Berarti kebutuhan yang harus dia penuhi yaitu cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima nantinya. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi kebutuhan apa nantinya di sana? Yaitu kebutuhan akan penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuannya dia. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Berarti kebutuhannya dia yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Berarti dia tidak mau menonton itu saja, dia mau yang makan yang lain, sehingga dia mengambil makanan teman secara paksa. Kemudian yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia kebutuhannya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau kita lihat tergantung dari alasan siswa tersebut ya, dia mengarah ke kebutuhan dasar mana yang harus dia penuhi. Karena kita membahas tentang 5 kebutuhan dasar, ini saya berikan contoh satu-satu dia jadinya. Kalau alasan seperti ini berarti dia bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada yang benar atau salah ya, tergantung dari perspektif kita atau cara pandang kita nanti melakukan sesuatu tersebut. Gimana Bapak Ibu? Bisa tercerahkan jadinya? Berarti tergantung. Bisa, Pak. Ya, tambah ilmu pengetahuan, khususnya kami yang bukan BK ya, jadi kami tahu bahwa untuk menangani anak itu, oh ternyata latar belakangnya itu begini karena begini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Berarti kita harus tahu dulu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi siswa, baru kita bisa memberikan atau menuntun nanti siswa untuk mencari solusi dari kebutuhan tersebut. Ya, itu intinya dari kebutuhan dasar manusia ini ya. Nah, selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, dari posisi kontrol guru ini ada 5 ya, yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya buatkan tabel. Ini maaf ya, agak buram ya. Nah, di mana kalau kita lihat dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ini Bapak Ibu bisa lihat pada tabel. Ya, di sini saya ambil yang pertama saja ya. Guru berbuat. Kalau di posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Tadi perbuatannya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Berarti menghitung atau mengukur, memantau jadinya ya kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini biasanya kita mengajukan pertanyaan dan siswa dituntut untuk istilahnya pertanyaan pemantik ya, agar siswa itu mau menyampaikan memang dari kesadaran dia, yaitu sesuai dengan keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Nah, ini yang saya dapat jelaskan. Nanti lebih jelasnya melalui sebuah video ya. Nanti akan lihat perbedaannya. Kalau penghukum bagaimana, pembuat merasa bersalah bagaimana,
teman bagaimana, pemantau bagaimana, dan manajer bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya ya. Nah, pernyataan dan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kamu dia sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Nah, itu sebagai teman ya, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti dia sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Berarti membuat suatu pertanyaan ya, gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu penghukum, Bapak Ibu ya. Nah, lebih jelasnya langsung saya putar videonya ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil di Kemendikbudristek ya. Sumbernya dari YouTube. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah mencermati video ya, posisi kontrol itu ada 5 ya, dari penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita langsung merefleksi diri sendiri ya. Ini ada sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu guru sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melaksanakan posisi kontrol tersebut? Ya, silahkan Bapak Ibu. Siapa yang mau berpendapat? Ini tergantung diri sendiri Bapak Ibu ya. Kira-kira Ibu mana? Ya, Bapak Oyan Kerry, silahkan. Baik Pak Kadek, terima kasih atas waktunya. Dari video yang saya tonton tadi, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan ini, saya merasa posisi saya saat ini sebagai guru itu masih di posisi penghukum. Ya, saya akui sendiri karena sifat saya atau karakter saya yang temperamen, yang suka marah-marah, saya sering menghukum siswa jika tidak sesuai atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku di dalam kelas saya atau sekolah. Terus yang kedua, perasaan ketika saya setelah menghukum itu pasti bertanya, apakah yang saya lakukan itu berlebihan
apakah akan mengganggu mental siswa? Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu dalam pikiran saya, gitu Pak Kadek. Iya, terima kasih Bapak Wayan Kerry. Itu pendapat dari Pak Wayan Kerry ya, berarti sebagai penghukum. Nah, gimana dari Bapak Ibu yang lain? Kira-kira posisinya sampai yang mana? Ya, silahkan Pak Hendra Hadi. Terima kasih Pak Suparte. Iya. Kalau dari posisi pertanyaan ini, saya lebih condong ke arah sebagai teman gitu Pak. Cuman terkadang saya juga sebagai penghukum, karena terkadang ketika saya melihat langsung, saya langsung biasanya marah ke muridnya kalau misalkan muridnya ada kesalahan. Tapi saya terkadang menjadi teman ketika saya ingin mencari tahu latar belakang dari muridnya itu kenapa suka sekali bikin masalah seperti itu Pak. Seperti Ya, terima kasih Pak Hendra, pendapatnya berarti sudah di posisi penghukum dan teman ya. Ada lagi Bapak Ibu? Lagi satu orang ya. Siapa yang bisa mau berpendapat? Kira-kira di mana? Ini tergantung diri sendiri kita ya. Kalau saya mengakui jujur, sebelum saya mempelajari ini, gitu ya, saya masih di posisi penghukum dan pemantau. Ya, penghukum itu langsung ketika refleks dalam situasi yang tidak baik, itu langsung sebagai penghukum ya, dibat-bat habislah siswa tersebut ya. Kalau pemantau, kita memantau kegiatan pembelajaran di sekolah ya, atau di kelas ya. Misalnya dia tidur, memantau kita, anak-anak gimana, ngantuk, seperti itu ya, memantau. Nah itu dari saya ya, mungkin dari Bapak Ibu bisa mengintrospeksi diri ya nantinya ya. Nah tapi di sini kita seorang guru gitu ya, harusnya gitu ya, posisi kontrol kita yaitu sebagai seorang manajer. Karena dalam seorang manajer itu yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid ya, bersama-sama dia ya, kolaborasi, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya, yaitu melalui pertanyaan pemantik tadi yang ada pada video tersebut ya. Diberikan pertanyaan agar siswa bisa mencari atau menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga timbullah motivasi internal nantinya pada diri siswa tersebut. Kemudian yang kedua, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer diri sendiri, sehingga terciptalah identitas positif pada diri murid. Nah inilah maksud restitusi itu, dia mendapatkan atau menjadikan murid sebagai manajernya ya, atau mengontrol dirinya, menguasai dirinya untuk menciptakan suatu identitas positif. Nah itu yang kita harapkan nantinya ya, Bapak Ibu bisa menerapkan, oh ternyata posisi kontrol yang digunakan yaitu posisi manajer ya, seperti contoh pada video tersebut. Nah esensialnya nanti di sini Bapak Ibu, berarti kita selaku guru bersama-sama gitu ya, berkolaborasi dengan murid untuk menciptakan murid yang bertanggung jawab atas perilakunya dan kesadaran diri dari murid tersebut, dan bisa menemukan suatu solusi dari permasalahannya. Itu yang kita dapat ambil dalam posisi kontrol guru ini ya. Nah kemudian selanjutnya, nah ini terkait dengan budaya positif ya. Kalau kita lihat lingkarannya, budaya positif itu paling besar ya. Kemudian di dalamnya ada lingkungan positif, berarti lingkungan sekolah kita yang aman dan nyaman. Kalau sudah ada lingkungan positif, nanti adanya keyakinan kelas yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir yaitu yang paling dalam, yaitu peraturan kelas. Nah, kita sudah tadi mempelajari budaya positif, lingkungan positif, kemudian kita akan membahas tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di mana
keyakinan sekolah atau kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti ini ada kesepakatan ya, nilai-nilai kebajikan tanpa menghiraukan latar belakang dari seseorang tersebut. Nah, itu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di mana pada keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, biasanya kita di awal pembelajaran kita menggunakan kesepakatan kelas ya antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Ini pernyataan-pernyataannya ya. Nah, kalau kita lihat, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya di peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau kita lihat keyakinan kelasnya, nilai kebajikan yang dituju yaitu merupakan bentuk tanggung jawab dari seseorang. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya itu saling menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu ada nilai kebajikannya ya, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen tentunya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu bentuk menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya itu tentang kesehatan kita jadinya ya. Bergantian atau menuju giliran. Berarti menghormati orang lain dan kesabaran. Itu nilai kebajikannya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Berarti ada peraturan, kemudian keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang dituju. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau penerapan keyakinan kelas ini saya sudah praktekkan di kelas ya. Nah, pada video ini yang pertama yang saya lakukan yaitu mensosialisasikan apa itu keyakinan kelas, kemudian apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada langkah selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita memberikan kepada siswa mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dari peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, di sini siswa melalui post-it dia menyampaikan pendapatnya, kemudian dia menempelkan post-it itu di depan kelas, yaitu di papan tulis mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dari video ini juga yaitu kita memberikan sukarela kepada siswa yang mau menyampaikan atau membaca hasil pendapat dari teman-temannya, yaitu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, setelah kita sudah mendapatkan peraturan tersebut, nah kita akan memilah kira-kira peraturan mana, dan kalau kita kaitkan dengan keyakinan, nilai kebajikan apa yang kita bisa lihat nantinya. Nah, kalau pada video ini ini dalam pembentukan keyakinan kelas ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, itu kita membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan murid, yaitu yang mengandung nilai-nilai kebajikan.
kalau kita lihat dalam video, itu nilai kebajikannya yaitu disiplin, yaitu bersikap disiplin dalam lingkungan sekolah. Nanti kalau kita lihat di peraturannya, yaitu hadir tepat waktu, kemudian menaati tata tertib. Nah, seperti itu dia nanti Bapak Ibu, untuk penerapan keyakinan kelas. Nah, terakhir nanti ada 5 kesepakatan siswa. Nah, ini yang dilakukan, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir, nah, inilah kesepakatan kelas yang saya ajar, yaitu kelas 73. Yang pertama, nilai kebajikannya yaitu disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, peduli sesama. Nah, ini yang disepakati dalam penerapan keyakinan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan dalam penerapan keyakinan kelas? Ini mungkin bisa, ya. Silahkan Bu Cista. Silahkan Bu Cista. Mungkin ada yang bertanya. Ini biasanya nanti Bapak Ibu wali kelas, kalau di awal pembelajaran kita membuat suatu kesepakatan, yaitu keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan murid. Nah, silakan Bu Dewi. Terima kasih. Ini adalah pencerahan bagi Bude yang memang belum mengajar kelas 7 dan kelas 8, jadi belum kesepakatan sih, kesepakatan ada kami di kelas 9, tetapi itu masih belum terfokus begitu ya, jadi secara umum. Nah, pertanyaan Bude, apakah dari kesepakatan kelas 73 ini 5 dapat poin 5 ya, 5 inti itu diambil dari masukan-masukan anak-anak yang tadi banyak masukan-masukan tadi kah? Iya Bu Dewi. Ini kita mengacu pada yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dari peraturan yang tersebut kita muatkan dalam sebuah kalimat positif yang mengandung nilai kebajikan. Seperti itu jadinya, Bu Dewi. Ya, siap, paham. Makasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini sebagai pemahaman Bapak Ibu nantinya dalam menerapkan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas. Silahkan Bu Cista, ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan terkait kesepakatan kelas, apakah ketika kita membahas tentang kesepakatan kelas bersama anak-anak itu, apakah perlu kita bahas tentang konsekuensi jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan kelas? Kebetulan yang kemarin Tiang juga tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tiang sampaikan bahwa seandainya ada anak yang melanggar atas kesepakatan kelas ini, bagaimana kalau kita kan memerlukan alat-alat kebersihan nih, kita kasih sanksi bahwa anak-anak tersebut akan membawa salah satu apa yang kita perlukan dalam kelas. Nah, kebetulan tadi ada. Jadinya saya bilang, yang melakukan tadi kan ada yang mengejek nama orang tua. Saya minta yang mengejek orang tua itu membawa salah satu yang kita perlukan, diantaranya misalnya sapu, entah sapu lidi, entah sapu hijau, saya bebaskan seperti itu. Nah, apakah perlu yang seperti itu sampai pada sanksi, kita bahas Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cista atas pertanyaannya ya, sangat kompleks sekali. Nah, intinya di sini ya, untuk keyakinan kelas itu yang kita sepakati dari kesadaran diri siswa ya, dan kita disepakati oleh guru dan siswa tersebut. Nah, tapi di sini kita tidak boleh memberikan konsekuensi ataupun sanksi kepada siswa. Ya, nanti gimana cara penyelesaiannya? Yaitu kembali ke penerapan segitiga restitusi nantinya. Ya, karena dari penerapan segitiga restitusi ini dia akan menyadari, dia akan timbul motivasi internal nantinya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu dia. Nanti ada penerapan segitiga restitusi nantinya. Dan perlu digarisbawahi, kita tidak bisa menyampaikan sanksi atau konsekuensinya. Karena untuk paradigma perubahan sekarang ini itu dilarang adanya sanksi ataupun penghargaan kepada siswa.
Karena sanksi dan penghargaan pada siswa itu akan memunculkan motivasi eksternal. Sehingga dia, kalau dia tidak ada penghargaan, saya malas lah jadinya. Nah, seperti itulah dia nantinya. Ya, itu sebenarnya sanksi dan penghargaan itu akan membuat siswa itu menurunkan kreativitasnya. Kalau keseringan kita memberikan imbalan, nanti ujung-ujungnya kalau kita tidak memberikan imbalan, toh juga nggak ada penghargaan apa-apa, nggak usah lah buat. Nah, seperti itulah dia nantinya. Efek jangka panjangnya seperti itu nantinya. Kalau kita memberikan suatu sanksi ataupun hukuman, bahkan penghargaan, seperti itu. Ya, Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Ibu. Nah, itu tadi ya tentang keyakinan kelas yang bisa nanti Bapak Ibu pahami. Nah, di sini kita lanjutkan ya lagi satu materi. Nah, ini yang menjelaskan permasalahan ke siswa ya, yaitu kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berarti ada motivasi internal nantinya dalam diri murid bahwa itu salah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, biasanya siswa itu mengada-ngada, saya seperti ini Pak, tapi ujung-ujungnya kita menjadi salah sasaran jadi. Ya, gimana caranya membantu murid itu untuk jujur pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan penawaran, bukan paksaan. Berarti intinya kita membuatkan suatu pertanyaan pemantik yang mengarahkan ke disiplin positif dari siswa tersebut. Ya, berarti berupa pertanyaan nantinya. Biarkan siswa yang menemukan solusinya. Karena dari solusi itu timbul dalam dirinya akan muncul motivasi internal dalam diri siswa tersebut. Nah, kemudian, segitiga restitusi itu ada tiga, namanya segitiga ya, berarti ada tiga ya. Nah, yang pertama, itu yang kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, kita seorang guru, yaitu bisa menyampaikan kepada siswa nantinya yang bermasalah, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, bahwa perbuatannya itu memang salah. Tapi bukan hanya siswa tersebut yang salah, Bapak juga salah. Karena setiap manusia itu pasti ada kesalahannya. Namun, dari kesalahan ini, kita bisa memperbaiki atau solusi dari permasalahan itu bagaimana. Nah, itu yang kita harus berikan kepada siswa dalam hal menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, itu pernyataan dari guru, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita harus menggali alasan mereka, mengapa dia melakukan itu. Pasti dia memiliki tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi, 5 kebutuhan dasar. Kemudian, pernyataannya yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kalau misalnya dia kebutuhan dasarnya akan bertahan hidup, berarti dia kekurangan makan dan minum ya. Jadi gimana cara alternatifnya? Mungkin diberikan, ditanyakan gimana kemampuan ekonomi dari orang tuanya, atau gimana bekalnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu, yang ketiga. Di mana pada tahapan ketiga ini, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, kembali ke tadi, penerapan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu kita ambil nilai-nilai kebajikannya. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Misalnya bersikap disiplin. Nah, disiplin itu seperti apa? Nah, biar nanti anak yang menemukan solusinya tersebut. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biar dia memilih
dia mau seperti apa. Kalau mau dia seperti ini, berarti ada konsekuensinya. Kita tanyakan kembali. Terus untuk memperbaiki kesalahan, gimana solusinya? Biar siswa yang memberikan solusi sendiri. Biar ada motivasi internal dalam diri siswa tersebut. Nah, seperti inilah langkah dari segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, pada segitiga restitusi ini, di mana guru berperan sebagai posisi manajer. Ya, sama seperti yang tadi ya, posisi kontrolnya, yaitu sebagai manajer, menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jika ini kita lakukan, nah, tujuannya yaitu akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya langsung saja ke kasus pertama, yaitu Cantika merasa kesal dan marah serta tidak bisa menahan emosinya ketika pekerjaannya dicontek oleh teman sekelasnya yang bernama Angga. Berikut video penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Untuk menstabilkan identitas berarti kita memberikan bahwa kesalahan itu wajar. Tapi gimana caranya kita nanti memperbaiki dari kesalahan tersebut ya. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, langkah yang kedua, kita menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Tentunya ada alasan. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk menanyakan keyakinan, kita menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, kemudian nilai kebajikannya bagaimana, terus apakah itu penting keyakinan kelas, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Nah, seperti itulah penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini kita langsung yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang bisa atau ingin berpendapat Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi ini? Gimana refleksi Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Terus setelah mengikuti materi pengimbasan ini, saya menjadi sadar bahwa bagaimana, kemudian rencana tindak lanjutnya bagaimana. Silahkan Bapak Ibu. Siapa yang ingin berpendapat untuk refleksi kita terakhir dari
materi diseminasi ya tentang budaya positif. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, untuk merefleksi keseluruhan ya Bu Dewi ya. Terima kasih. Bentar. Terima kasih. Iya. Refleksi pertama, bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya nano-nano, Bapak. Kenapa? Karena ternyata banyak kita harus merefleksi diri dari teori pembelajaran yang sesuai dengan ajaran KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu unik dan kita itu hanya sebagai penuntun, kan begitu ya, sebagai motivator, sebagai fasilitator. Jadi setelah mengikuti materi pengimbasan ini, saya menjadi sadar bahwa saya sebagai guru, memang guru itu sekarang ini bukan satu-satunya sumber belajar. Ya, jadi kita juga bisa belajar dari siswa kita. Kita memang benar-benar harus merubah mindset kita, paradigma kita dalam mengajar, bahwa kita bukan satu-satunya sumber, kita bukan diktator ya, kita adalah penuntun, fasilitator, dan motivator. Dan rencana tindak lanjut saya adalah yang pertama tentunya baru banyak belajar dan mempelajari lagi bagaimana memperlakukan siswa sebagai subjek pembelajaran, ya, bahwa pembelajaran itu harus student centered, apa bahasa Inggrisnya apa itu, student. Iya, itu bahwa berpusat kepada diri siswa yang memang mempunyai kekasan masing-masing. Dalam kita memperlakukan pun harus berbeda-beda. Maka dalam pengajaran pun kita harus bisa mengenal ya satu persatu anak didik kita, agar kita bisa menerapkan sistem pembelajaran yang tepat untuk anak didik kita. Mungkin itu saja, dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah mengcover semuanya ya, dari Bu Guru semuanya, bahwa tentunya rencana tindak lanjut ini bisa diaplikasikan atau diterapkan nanti di lingkungan sekolah, itu keyakinan kelas, segitiga restitusi dari Bapak Ibu nantinya, agar siswa itu muncul motivasi internal dalam diri mereka sendiri. Ya. Nah, demikian pada kesempatan kali ini, karena sudah Bude yang menyimpulkan tadi ya tentang refleksinya. Nah, di sini untuk kegiatan diseminasi kita akhiri, tapi sebelumnya jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya dalam kegiatan pengimbasan budaya positif. Mudah-mudahan materi ini nantinya dapat diterapkan di sekolah dan menjadi kita sebagai seorang guru, sebagai posisi manajer nantinya, dan bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, seperti itu. Dan akhir kata di sini saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat.